Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang BOS pump. Perkenalkan nama saya Adnan Dewa Brata. Selanjutnya dari saya sendiri, kenalkan saya Iqbal Maulana Wahyudi. Jadi saya Muhammad Juki Ramadan. Saya Firdaus Maulana. Saya Ramadan Aditya Putra. Ya, saya Asep Wasatka. Oke. Yang pertama adalah prinsip kerja pompa injeksi BOS. Pertama ada plunger yang berfungsi menekan bahan bakar dalam ruang tekan yang disalurkan ke injektor. Volume injeksi dikontrol oleh rotasi plunger. Di sini nanti ada videonya. Selanjutnya delivery valve menutup jalur aliran kembali bahan bakar setelah injeksi, mencegah cavitation dan memastikan injeksi tajam dan tepat. Camshaft menggerakkan plunger secara mekanis melalui cam sinkron dengan putaran crankshaft dan menentukan waktu injeksi. Selanjutnya adalah governor, mengatur banyaknya bahan bakar sesuai kebutuhan mesin atau RPM-nya, menjaga kestabilan kecepatan mesin. Selanjutnya yang B, pengatur jumlah bahan bakar. Jumlah bahan bakar dikontrol dengan memutar barrel plunger yang menentukan durasi pembukaan jalur bahan bakar ke nozzle. Posisi ini diatur oleh governor atau ECU. Selanjutnya mekanisme dan sinkronasi. Pompa disinkronkan dengan sistem pengapian dan intake menggunakan gear camshaft. Injeksi terjadi pada saat piston mendaki TMA, saat campuran udara siap dikompresi. Selanjutnya yang kedua yaitu perbandingan BOS inline pump dan MV rotary pump. Yang pertama itu BOS inline pump, yaitu tiap silinder memiliki volume sendiri. Yang kedua stabil pada RPM tinggi dan berat ban. Yang ketiga contohnya itu adalah truk langkah atau alat berat. Yang selanjutnya adalah BOS VI rotary pump. Yang ke satu itu satu plunger berputar mendistribusikan ke semua silinder. Yang kedua lebih plunger ringkas dan ringan dan juga efisiensi untuk mesin kecil. Yang ketiga mobil penumpang dan kendaraan kecil. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis kerusakan dari delivery valve yang sedang bermasalah. Untuk yang pertama, dari peran delivery valve itu sendiri, yaitu yang pertama mencegah bahan bakar kembali ke dalam saluran injek ke dalam ruangan plunger setelah injeksi. Nah, untuk yang kedua itu menyediakan penutup cepat agar tekanan dalam pipa tidak turun drastis. Nah, untuk yang terakhir yaitu membantu pembentukan tekanan puncak dari injeksi itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu akibat dari kerusakan delivery valve. Nah, untuk akibatnya yaitu tekanan injeksi yang tidak stabil mengakibatkan tenaga dari mesin tersebut berkurang. Untuk yang selanjutnya yaitu aliran balik dari bahan bakar. Nah, itu efeknya yaitu konsumsi daya bahan bakarnya itu akan meningkat dan terjadi keborosan dari bensin tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu nozzle-nya itu basah atau ada cairan yang ada di dalam sekitar nozzle-nya. Nah, itu akibatnya nantinya dari pembakaran di ruang bahan bakar itu tidak sempurna dan bisa mengakibatkan asap yang kebal hitam. Nah, untuk yang terakhir yaitu diagnosa dan perbaikan dari delivery valve itu sendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu cek tekanan injeksi menggunakan alat penguji injeksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu bongkar dari delivery valve. Nah, setelah sudah dibongkar yaitu periksa dari pegas yang ada di dalam delivery valve dan permukaan dudukan dari delivery valve. Nah, untuk selanjutnya yaitu bersihkan atau ganti komponen yang aus yang ada di dalam sekitar delivery valve. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu setelah sudah melakukan itu tadi, yang terakhir yaitu kalibrasi ulang dari pompa di tes BOS. Nah, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi dan juga pengujiannya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pentingnya kalibrasi terlebih dahulu. Jadi, kalibrasi itu untuk memastikan setiap silinder menerima jumlah bahan bakar yang sama secara presisi. Nah, ini tuh krusial. Krusialnya tuh untuk kestabilan, efisiensi dan juga emisi. Nah, lalu saya akan menjelaskan juga ini terkait
kalau semisal kalibrasi tidak akurat, kalau misal tidak akurat itu efeknya apa aja sih? Nah, yang pertama tuh mesin sulit hidup. Yang jelas itu ya teman-teman ya, mesin sulit hidup. Emisi tinggi ini konsumsi bahan bakar, emisi tinggi ini ya nggak baik lah untuk lingkungan, dan juga konsumsi bahan bakar boros, lalu resiko dari kerusakan pada injektor ataupun silinder lah itu nanti bocornya banyak ya teman-teman ya, dan juga tenaga yang tidak maksimal gitu kan yang diakibatkan getaran mesin, itu nanti bahasannya juga macam-macam, yang bilang mesin pincang dan segala macam gitu kan. Nah, lalu alatnya tuh apa aja sih gitu kan. Nah, ini saya ingin menjelaskan juga alatnya tuh apa aja, lalu fungsi-fungsi alatnya juga apa aja untuk kalibrasi. Nah, yang pertama ini ada test bench. Nah, test bench ini untuk menguji jumlah injeksi tiap pelanggan gitu. Jadi untuk simulasi kerja pompa lah, untuk mengukur volume injeksi tiap pelanggan gitu. Nah, lalu ada flow meter. Flow meter ini tuh untuk mengukur debit bahan bakar yang keluar, yang namanya flow meter gitu kan ya, jelas lah ya. Lalu ada sensor sudut RPM itu untuk sinkronisasi data injeksi dengan posisi crankshaft. Lalu ya injektor tester ya untuk ngetes injektornya lah, itu nyala apa enggak gitu. Injektornya tuh buntu apa enggak gitu ya. Nah, yang mana pengaturan rack position dan juga delivery control itu jelas diukur berdasarkan spesifikasi pabrik teman-teman ya. Jadi itu. Lalu yang terakhir yaitu perkembangan pompa injeksi pada mesin diesel. Untuk pada zaman dahulu pompa mekanis, kontrol injeksi manual, dan untuk perkembangan pada zaman sekarang yaitu sistem common rail injeksi dikontrol oleh ECU lebih presisi dan efisien. Untuk relevansi pompa Bosch masih relevan, tapi fungsinya berubah. Pada common rail Bosch Pump memproduksi pressure pump atau bukan pompa injeksi langsung untuk menjaga tekanan bahan bakar dalam rel. Contoh aplikasinya sendiri yaitu mobil modern seperti Toyota Fortuner, Isuzu D-Max, dan BMW diesel yang menggunakan Bosch Common Rail System seperti itu. Terima kasih. Sekian, terima kasih penjelasan tentang Bosch dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang mengenakan atau kalimat-kalimat yang ya kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.